Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan melanjutkan dari cerita sebelumnya ya gengs, yang berjudul Rumah Bekas Tumbal. Dan cerita ini masih ditulis oleh Banana. Kalian juga bisa langsung kunjungi thread beliau ya gengs, di @chillsbanana. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Bekas Tumbal bagian yang ketiga. Aku tak bisa berbuat apa-apa karena tubuhku terasa sangat lemah. Samar-samar kulihat bayi perempuanku dibersihkan dan dimandikan dengan air bertabur bunga, lalu dibungkus dengan kain berwarna merah. Harun mulai memasuki ruangan dan mengambil bayiku. Dia memandangiku sekilas, lalu keluar bersama Mbok Ijah dan Bu Yuyun. Dia memandang sekilas, lalu keluar bersama Mbok Ijah dan Bu Yuyun, meninggalkanku begitu saja. Aku benar-benar merasa aneh. Naluriku sebagai ibu menyuruhku untuk bergerak, memeriksa apa yang terjadi. Di sisa-sisa tenaga dan rasa sakit yang luar biasa di selangkangan, aku mencoba terbangun dari posisiku. Kulihat sisa darah masih menempel di sekitar kaki dan kasurku, belum dibersihkan sama sekali. Dengan tertatih, aku mencoba berjalan. Langkahku memaksaku untuk segera keluar dari kamar. Baru kusadari, lampu listrik hanya menerangi kamar tempatku bersalin. Sedangkan bagian lain dari seluruh ruangan dan lorong diterangi dengan lilin-lilin saja. Sayup-sayup ku dengar suara bayi menangis. Ku jelajahi setiap isi ruangan dan memeriksa setiap kamar. Hingga akhirnya langkahku terhenti tepat di mana suara bayi menangis itu terdengar lantang. Aku menempelkan daun telinga pada pintu kayu jati di kamar itu, mencuri dengar dengan seksama apa yang ada di baliknya. Terdengar tangis bayi yang tersengal-sengal. Bersama dengan itu samar ku dengar orang bergumam. Tidak, bukan bergumam, tapi seolah merapal mantra dengan bahasa Jawa. Apa yang sedang terjadi? Apa itu suara bayiku? Tanyaku dalam hati. Mas. Suara tangisan bayi semakin kencang. Mas Harun, kamu di dalam bukan? Apa itu suara bayi kita? Karena tak ada respon, aku mencoba membuka engsel pintu, namun gagal. Seolah ada yang menahan. Aku yakin bayiku ada di dalam sana. Mas, buka mas. Apa yang kamu lakukan ke bayi kita? Aku mau lihat bayiku mas. Air mataku merembes. Ada yang salah di dalam sana. Perasaanku benar-benar tidak enak. Aku terus berusaha membuka pintu, bahkan menggedor-gedornya sekuat tenaga. Tak merasa putus asa, aku cari sesuatu untuk membuka paksa. Aku berjalan menyeret sedikit kaki-kakiku, menelusuri ruangan demi ruangan meski dengan pandangan sedikit buram. Karena tangis dan pencahayaan temaram, kuusap kedua mataku yang basah, lalu kutangkap sepasang kapak yang menempel di dinding sebagai pajangan. Kuseret sebuah kursi dan menaikinya. Mengambilnya pun berjincit dengan susah payah karena posisi yang cukup tinggi. Sayup ku dengar suara tangis bayiku yang makin kencang. Ku abaikan rasa sakit di kedua selangkanganku. Akhirnya aku bisa menggapainya, meskipun kapak itu hampir terlepas dari genggaman dan hampir mengenai jari kakiku. Lagi, ku paksa langkah kakiku meski tertatih. Tanpa menunggu, sontak ku ayunkan kapak ke gagang pintu. Ku ayunkan beberapa kali sekuat tenaga hingga gagang itu hancur dan engselnya terjatuh ke tanah. Ku jatuhkan kapak, lalu ku dorong tubuhku dengan mudah. Semudah itu pintu terbuka, namun beberapa tangan langsung menahanku. Mataku terbelalak melihat pemandangan mengerikan di depanku. Apa yang kulihat adalah seluruh ruangan yang ditutupi kain berwarna merah di seluruh dindingnya. Di salah satu tembok tergantung sebuah kepala kerbau hitam bertanduk besar lengkap dengan sebuah meja yang mana di atasnya ditaruh dupa, pot, menyan, bunga, dan lain-lainnya. Kamar ini sebuah kamar ritual. Bayiku diletakkan di atas pelepah daun pisang di atas sebuah batu berbentuk balok, seperti batu persembahan. Di dekatnya, kulihat seorang pria parubaya berpakaian hitam merapalkan sesuatu dari mulutnya. Di sebelah lelaki itu berdiri suamiku sendiri. Iya, Harun. Dia memegang sebuah parang sembali menatap lekat bayi kami. Apa yang akan dilakukannya dengan parang itu? Aku memberontak. Berteriak berusaha melepaskan diri. Namun yang memegangiku dua lelaki bertubuh besar. Tenagaku kalah dengan mereka. Ya, mereka adalah preman yang tadi siang menyambutku.
Harun menyerahkan parang pada lelaki berbaju hitam itu. Lelaki itu yang kuduga adalah seorang dukun mulai mengangkat parang. Tepat di belakangnya aku lihat bayangan tinggi hitam besar sekali, hingga tingginya mencapai batas atap rumah. Aku mendongak, semua terjadi begitu cepat. Parang itu terayun, membelah leher bayiku dengan mudah. Kepalanya menggelinding tepat di bawah kakiku. Tubuh kecilnya sempat menggelinjang sepersekian detik hingga tak bergerak lagi. Darah mengucur perlahan, keluar dari nadi leher kecil yang terputus itu. Aku berteriak, meraung, berharap semua yang kusaksikan ini hanyalah mimpi. Kulihat Harun menempelkan telapak tangan pada darah bayi yang masih mengalir. Ia pun mengusapkan darah itu ke wajahnya secara perlahan. Aku tak mampu berkata apa-apa. Di saat yang sama, sesuatu bergejolak hebat dari lambung. Spontan ku keluarkan semua isi dalam perutku. Lalu apa yang kulihat kemudian adalah gelap seluruhnya. Sudut pandang makhluk selesai. Jadi kamu langsung mati saat itu? Belum. Lalu matinya kenapa? Depresi. Lalu gantung diri. Hihihihi. Lalu di mana Harun sekarang? Apa yang terjadi dengannya? Dia masih hidup. Tiba-tiba atmosfer seluruh ruangan turun hingga suhu terendah. Dini mengeram. Cari tahu saja sendiri. Sosok Dini pun berubah makin samar. Kemudian menghilang. Pak Hamka menoleh ke sana kemari mencari keberadaannya. Sial, dia melarikan diri rupanya. Helanya kesal. Baiklah, akan saya cari tahu sendiri. Paling tidak, saya mendapat sedikit petunjuk. Ucapnya pada diri sendiri. Sudah 1 bulan, Bu Nuri akhirnya tak pernah ketindihan lagi. Namun bukan berarti gangguan yang lain ikut berhenti. Selain mendapat gangguan tak kasat mata, keluarga Pak Hamka sendiri merasa tak aman dengan lingkungan sekitar. Dikarenakan kompleks perumahan Gang Arjuno saat itu sering terjadi pencurian, serta preman-preman yang berkeliaran di kala malam. Pak Hamka pun memutuskan untuk membangun rumah di belakang toko mebelnya di Kecamatan K. Namun pembangunan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak mungkin juga membiarkan keluarganya terus-terusan hidup tak tenang. Satu alasan yang cukup kuat membuatnya mencari tahu tentang rumah kosong agar dapat memindahkan para penghuninya yang cukup mengganggu sekitar. Tapi tentu saja bukan perkara mudah. Pak Hamka tak mampu mengatasinya sendiri. Dia butuh bantuan. Di suatu sore, Pak Hamka bertemu dengan seorang teman. Teman itu datang dari sebuah perjalanan. Teman yang bersedia memenuhi undangan Pak Hamka jauh-jauh hari sebelumnya. Pak Hamka melambai pada seorang lelaki berusia hampir setengah abad yang tampak menenteng sebuah tas selempang hitam lusuh. Pak Rusdi namanya. Pak Hamka mengajaknya masuk ke sebuah warung kopi tak jauh dari rumah. Kali ini ada apa lagi? Tanya Pak Rusdi di sela-sela menikmati hisapan rokoknya. Tampak asap mengumpul di sekitar wajah Pak Hamka, namun ia terlihat tak terganggu sama sekali. Aku butuh bantuanmu untuk memindahkan penghuni yang ada di sebelah rumahku karena sudah mengganggu sekali. Sulit sekali kah sampai kamu tidak bisa memindahkannya sendiri? Susah, karena bekas tumbal. Ilmuku belum setinggi itu. Pak Rusdi berdecak, lalu menyesap kopi hitamnya sesaat. Alah, pakai saja pusakamu lah, dijamin kuat, bahkan bisa menghabisi raja-rajanya juga. Pak Hamka terdiam. Gak mau urus, terlalu sulit, terlanjur bau darah. Resikonya terlalu besar. Iya sih, tapi kalau kamu bisa mengendalikan, bisa sakti sekali. Terus, ku hanya menganggap itu pusaka peninggalan turun-temurun dari nenek moyangku. Tak akan kugunakan, hanya aku rawat saja. Sirik nanti jadinya. Iya, aku bantu. Kayak sama siapa aja. Aku cuma bercanda. Ya sudah, kasih tahu yang mana rumahnya. Mau aku lihat dulu kondisinya. Pak Hamka menyinggungkan seolah senyum. Tak lama kemudian keduanya sampai di depan rumah kosong. Pak Rusdi tampak mendelik menatap rumah tersebut. Sial, kamu kok gak bilang kalau isinya kayak gini? Duh, rumah ini sudah memakan banyak tumbal apa? Bayi semua, jahanam. Loh, kamu langsung kelihatan tumbal bayinya? Iya tahu, sebentar aku terawang dulu. Setan jenis apa yang makan tumbal-tumbal ini? Rusdi memejamkan mata sejenak. 5 menit kemudian, ia kembali membuka kelopak mata dan menghela nafas panjang. Cari tempat yang enak buat ngobrol, Ham? Ya sudah, ayo langsung masuk ke rumahku aja. Ujung mata Rusdi tampak melirik sesuatu. Jangan, balik lagi ke warung tadi aja.
Hamka yang tampak mengerti maksud Rudy mengajak temannya kembali ke warung tadi. Setelah sampai di warung kopi, Hamka dan Rusdi memilih meja di sisi pojok. Suasana warkop yang merangkap jadi warteg itu tampak terlihat lebih sepi dari sebelumnya. Mungkin karena senja makin menenggelamkan diri bersiap digantikan petang. Rusdi kembali menggumamkan sesuatu. Sudah aman, biar gak ada yang nguping. Hamka tersenyum tipis. Ia sendiri juga menyadari sosok tak kasat mata yang sedari tadi mengikuti mereka. Sosok berwujud seperti tuyul, namun berwajah tua yang ada di belakangnya. Memang sudah tak tampak lagi. Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihatnya tadi ketika meraga Sukma. Begini Ham, aku belum berhasil menemukan raga iblisnya. Yang makan tumbal bersembunyi sepertinya. Belum lagi dihadang sama anak buahnya, membuatku makin kesulitan. Caranya harus menemukan wadah iblis itu di sana, dikubur di dalam rumah kosong tersebut. Masalahnya, aku tidak tahu dikubur di sebelah mana. Malam ini aku akan melakukan ritual agar berhasil menemukan si wadah ini. Kalau butuh apa-apa, kasih tahu aku ya Rus. Aku usahakan untuk mendapatkannya. Rusdi mengangguk pelan. Ya, carikan aku barang-barang ini aja. Pak Rusdi memberitahukan apa-apa saja yang harus dicarikan Pak Hamka. Dan bersambung. Sekian dan itulah cerita kisah misteri yang berjudul Rumah Bekas Tumbal bagian yang ketiga. Untuk kelanjutan ceritanya, Michan akan ceritakan di part yang selanjutnya ya gengs. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini ya gengs. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.